Sudah saatnya kita melupakan laga perdana saat melawan wasit kemarin. Dan kita harus fokus melawan Australia. Tapi teman-teman, jika kita boleh membuka mata, permainan Indonesia pun tidak sebagus itu. Terlepas karena Qatar dibantu oleh wasit, tapi permainan Indonesia juga tidak menjanjikan. Dan harus seperti apa saat melawan Australia? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita tahulah, kita juga kesal, termasuk saya juga kesal karena pertandingan perdana Indonesia saat melawan Qatar terasa menjadi agak sedikit tercederai gitu karena kepemimpinan wasit yang bisa dibilang cukup dan sangat-sangat menguntungkan tuan rumah Qatar. Karena dari segi permainan kita sebenarnya bisa mengimbangi Qatar, bahkan menurut saya di beberapa hal, beberapa aspek Indonesia lebih unggul dibandingkan Qatar. Tapi kita udahlah, yang kemarin udah benar-benar berlalu, kita harus fokus sekarang ke depan menghadapi Australia. Nah, saya akan mengesampingkan tentang pembahasan wasit saat melawan Qatar. Saya akan fokus kepada gameplay timnas Indonesia dan juga harus seperti apa dan jelek-jeleknya apa sih saat melawan Australia kemarin. Jadi teman-teman, di sisi lain kita juga harus akui secara sportif bahwa sebenarnya timnas Indonesia juga tidak bermain bagus-bagus amat saat melawan Qatar. Daya juang sangat bagus, saya akui. Saya sangat applause dengan daya juang timnas Indonesia yang sangat luar biasa, apalagi ketika kita harus bermain dengan 9 orang, kita benar-benar ngepung Qatar gitu. Tapi secara keseluruhan, secara gameplay, kita sebenarnya tidak terlalu bagus-bagus amat. Banyak beberapa hal yang belum terlihat mungkin, karena ini laga perdana seperti biasa lah ya. Laga perdana itu akan sangat sulit dimainkan oleh para pemain, apalagi melawan tuan rumah, apalagi dalam tekanan penonton tuan rumah, dan apalagi juga dibantu oleh wasit si tuan rumahnya, ini menambah sangat sulit. Permainan normal saja akan sangat sulit bagi sebuah tim di laga perdana, apalagi dengan ditambahnya hal-hal lain seperti pertandingan melawan Qatar kemarin. Tapi intinya, permainan Indonesia juga belum benar-benar terbentuk sempurna. Yang pertama mungkin karena timnas U23 ini belum terlalu lama bersatu. Kita memang ada TC dulu ya di Dubai waktu itu, tapi secara chemistry memang belum benar-benar menyatu timnas Indonesia ini. Yang pertama dari segi permainan. Banyak permainan yang mungkin, ini khusus saya pribadi ya, pandangan saya pribadi, karena saya mungkin udah biasa melihat gameplay timnas Indonesia yang sangat luar biasa rapi, bermain kaki ke kaki, benar-benar mengorganisir sebuah serangan itu diawali dari belakang, benar-benar rapi banget. Timnas Indonesia senior sekarang kan kayak gitu ya. Sementara itu tidak bisa saya lihat di timnas Indonesia U23. Jadi ekspektasi saya yang terlalu tinggi, jadi mungkin saya menganggap timnas ini agak sedikit jelek saya pakai tanda kutip ya, karena tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh timnas seniornya, yaitu bermain memulai dari bawah. Banyak di beberapa momen timnas Indonesia melakukan long ball, terutama di saat kita kehilangan Ivar Jenner ya, saat bermain 10 orang. Walaupun itu juga kita tidak menyalahkan, karena tidak ada yang salah dengan long ball asalkan itu efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa timnas Indonesia melakukan long ball, karena kita kehilangan satu pemain. Apalagi pemain itu adalah seorang jantung di lini tengah. Jadi kalau seandainya kita main kaki ke kaki, agak sedikit sulit dengan pemain yang kurang gitu. Apalagi nggak ada Ivar Jenner yang terbiasa menyalurkan bola ke lini depan gitu. Sehingga salah satu opsinya adalah melakukan long ball. Itu mungkin alasan timnas kenapa melakukan long ball ya teman-teman. Tapi dari sisi kerjasama, dari sisi permainan, kita harus akui timnas belum sebagus itu, belum seterbentuk itu. Ada beberapa momen di mana timnas Indonesia salah passing, mereka seperti gugup, mereka tidak bermain lepas. Sekali lagi mungkin karena pertandingan pertama. Dan yang kedua, ada beberapa pemain juga yang menurut saya seperti kecolongan, seperti Rio Fahmi. Saya mencatat ada beberapa kali dia begitu mudah dilewati oleh pemain Qatar, walaupun dia dilewati dan tidak terjadi gol gitu, tapi itu menjadi satu catatan untuk Rio Fahmi. Dan timnas Indonesia harus bisa bermain lebih enjoy sih menurut saya, lebih tenang, karena saya yakin jika seandainya PD-nya timnas Indonesia itu muncul, kita bisa bermain luar biasa dengan gameplay yang bagus.
Kita lihat saat gol Marcelino Ferdinand di timnas senior, beberapa kali build up timnas Indonesia saat melawan Australia, melawan Jepang, melawan Vietnam, itu ada karena kita pede berani memainkan bola. Nah, jika seandainya itu dilakukan oleh timnas Indonesia U23, bukan tidak mungkin kita bisa bermain lebih baik. Apalagi yang kita lawan sekarang adalah Australia dan kita kehilangan Ivar Jenner. Sementara ini kita kehilangan Ivar Jenner ya. Saya harus bilang sementara ini karena sekarang PSSI sedang berusaha untuk mengirimkan surat kan ke AFC yang memohon seenggaknya mungkin meringankan hukuman buat Ivar Jenner lah gitu kan. Kalau seandainya soal hasil itu udah jelas tidak akan bisa diubah ya, tapi seenggaknya mungkin tujuannya atau harapannya Ivar Jenner bisa diringankan hukumannya, bisa bermain saat melawan Australia atau melawan Jordania. Nah, kembali ke timnas Indonesia, tanpa adanya Ivar Jenner, saya yakin lini tengah kemungkinan akan diisi oleh seorang Marcelino Ferdinand dan Alkan Fikri. Khusus permainan Alkan Fikri kemarin bagi saya tidak jelek-jelek amat. Dia bermain cukup baik. Nah, di depan otomatis kita akan kehilangan Marcelino kalau seandainya ditarik ke belakang karena menggantikan Ivar Jenner. Opsinya sebenarnya Ramadhan Sananta. Tapi Sananta juga karena di kartu merah otomatis tidak bisa bermain. Untuk Hoki Caraka, saya belum tahu apakah akan diturunkan menggantikan kekosongan yang ditinggalkan. Walaupun sebenarnya saya harapannya bukan di Hoki, saya di Fajar Faturrahman. Kenapa? Kalau seandainya 3 di depannya itu Witan, Rafael Stark, saya harap di kanannya ada Fajar Faturrahman. Karena dia juga sebenarnya memiliki akselerasi yang bagus, memiliki akurasi umpan dan juga tendangan yang bagus, daya juangnya bagus. Seperti biasa orang-orang timur itu memiliki daya juang yang luar biasa, ciri khas banget, sprintnya juga cepat banget. Bahkan di SEA Games juga kita tahu kalau Fajar Faturrahman menjadi salah satu pemain yang benar-benar berkontribusi bagi timnas Indonesia. Nah, jika timnas Indonesia bermain bisa lebih tenang, bisa mengalirkan kaki ke kaki, kita sangat memiliki kemungkinan untuk bisa menciptakan sebuah gol. Walaupun ini sepak bola modern ya, siapapun tim yang lebih menguasai permainan belum tentu bisa bermain. Yang penting bisa bermain secara efektif dan efisien, bisa hanya dengan 1, 2, 3 sentuhan, 1, 2, 3 serangan bisa menciptakan gol, ya dia yang akan menjadi pemenang. Tapi itu pun akan sulit jika seandainya kita peragakan saat melawan Australia. Bukan berarti tidak mungkin ya, tapi jika seandainya hitam di atas kertas, ini akan agak sulit. Karena kenapa? Australia itu adalah salah satu negara yang memiliki filosofi sepak bola yang udah lebih mendekati Eropa. Dilihat dari seniornya, jika seandainya kita berkaca dari seniornya, Australia itu memiliki permainan yang lebih Eropa, yang lebih mengedepankan gameplay, mengedepankan possession, mengedepankan menguasai permainan, membuka ruang, tidak bermain secara cepat gitu. Jadi tidak kan, kalau permainan Indonesia ciri khasnya adalah bermain cepat, karena itu juga didukung oleh pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Sementara Australia lebih ke possession football, lebih ke bermain sabar. Nah, ini akan agak kesulitan, walaupun bukan berarti tidak mungkin timnas Indonesia juga bisa menguasai pertandingan saat melawan Australia. Apalagi Australia kan bermain imbang saat melawan Jordan tuh. Mudah-mudahan aja ekspektasi tinggi kita terhadap Australia itu benar-benar gagal atau salah gitu. Sama seperti saya yang berekspektasi kepada Qatar, Qatar itu tim besar, susah, kuat, ternyata mainnya biasa aja, bahkan bisa dibilang kita lebih unggul. Nah, mudah-mudahan ekspektasi itu juga salah kepada Australia. Australia bermain biasa saja dan kita bermain bagus dan juga benar-benar bisa memaksimalkan permainan jeleknya Australia nantinya, mudah-mudahannya. Mungkin segitu dulu teman-teman, dan besok kita akan bahas lagi setelah pertandingan Australia melawan timnas Indonesia. Mudah-mudahan aja lah timnas Indonesia bisa menang ya, terus maju Garudaku. Assalamualaikum.